Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yayun Rahra dari kelas AK21G dengan NIM 15731122121. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah Matematika Ekonomi yang berjudul himpunan. Baiklah, sebelum kita melangkah ke pembahasan yang lebih jauh, pertama-tama kita harus mengetahui definisi atau dengan kata lain pengertian dari himpunan tersebut. Maksud atau apa definisi dari himpunan tersebut? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Yang dimaksud diterangkan dengan jelas adalah benda atau objeknya jelas, mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota dari himpunan itu. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Anggota dari himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Setelah mengetahui definisi dari himpunan tersebut, selanjutnya kita perlu mengetahui operasi dari himpunan tersebut. Yang pertama yaitu gabungan atau union notasi yang dilambangkan dengan U. Yang kedua yaitu irisan atau intersection notasi yang dilambangkan dengan U terbalik. Yang keempat yaitu selisih notasi yang dilambangkan dengan minus. Dan pelengkap komplement, misal himpunan A komplement. A komplement atau A pangkat C tersebut merupakan komplement. Jadi pelengkap komplement itu dilambangkan dengan C. Baiklah, selanjutnya setelah mengetahui definisi dari himpunan dan operasi dari himpunan, selanjutnya kita juga perlu mengetahui beberapa notasi dari himpunan tersebut. Misal, A elemen A berarti A beranggotakan himpunan A, dan A bukan elemen A berarti A bukan dari anggota himpunan A. Notasi untuk himpunan kosong atau kurung kurawal. Baiklah, setelah mengetahui beberapa notasi himpunan, kita juga perlu mengetahui bagaimana cara penyajian dari himpunan tersebut. Cara penyajian himpunan, ada dua cara untuk penyajian himpunan tersebut. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan cara daftar. Contoh, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan cara kedua dengan menggunakan cara kaidah. Contoh, himpunan A beranggotakan Y, 6 lebih besar Y, dan Y lebih besar 0. Setelah mengetahui definisi dari himpunan, selanjutnya kita juga perlu mengetahui definisi dari sebuah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang dinyatakan memiliki anggota dan dilambangkan dengan kurung kurawal kosong atau tidak memiliki anggota. Baiklah, setelah kita mengetahui definisi dari himpunan dan definisi dari himpunan kosong, kita juga perlu mengetahui definisi dari himpunan lepas. Definisi himpunan lepas adalah dua himpunan yang tidak kosong dinyatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Dan
Kita juga perlu mengetahui definisi dari himpunan tidak saling lepas. Definisi dari himpunan tidak saling lepas adalah dua himpunan yang tidak kosong dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Setelah mengetahui beberapa definisi dari himpunan-himpunan tersebut, kita juga perlu mengetahui definisi dari himpunan semesta. Definisi dari himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Contoh, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Dan himpunan B beranggotakan -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan himpunan C beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Begitupun juga dengan himpunan D yang beranggotakan 2, 3, 5, 7, dan 11. Dan himpunan E yang beranggotakan 0, 2, 4, dan 6. Perhatikan setiap anggota himpunan A, B, C, D, dan E. Yang pertama, apakah setiap anggota himpunan D ada di dalam himpunan A, B, dan C? Kedua, apakah setiap anggota himpunan E ada di dalam himpunan A, B, dan C? Setiap anggota himpunan D yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11 ada di dalam himpunan A, B, C. Oleh karena itu, himpunan A, B, C adalah himpunan semesta dari himpunan D. Setiap anggota himpunan E yaitu 0, 1, 0, 2, 4, 6 ada di dalam himpunan B dan C. Tetapi angka 0 tidak ada di dalam himpunan A. Oleh karena itu, himpunan B dan C merupakan himpunan semesta dari himpunan E, dan himpunan A bukan himpunan semesta dari himpunan E. Setelah itu, kita juga perlu mengetahui definisi dari himpunan bagian. Himpunan bagian adalah A adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B dilambangkan dengan A himpunan bagian B. Contoh, himpunan S beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan himpunan A beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Dan begitupun juga dengan C, himpunan C beranggotakan 6, 7, 8, dan 9. Pertanyaannya, apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Pertanyaan kedua, apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Perhatikan setiap anggota himpunan A, B, C. Jawabannya yaitu, karena setiap anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi B himpunan bagian A. Jawaban yang kedua yaitu karena ada anggota himpunan C yaitu 8 dan 9 tidak terdapat di dalam himpunan A, maka himpunan C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi C bukan dari himpunan bagian dari A. Baiklah, setelah itu kita juga perlu mengetahui rumus banyaknya himpunan bagian. Jika suatu himpunan mempunyai anggota sebanyak A, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah sebanyak 2 pangkat N dalam kurung A. Mengetahui definisi-definisi sebelumnya, himpunan sebelumnya, kita juga perlu mengetahui definisi dari himpunan sama. Dikatakan sebagai himpunan sama apabila dua himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota kedua himpunan itu sama bentuk dan jumlahnya. Contohnya seperti berikut.
Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui himpunan ekuivalen. Definisi himpunan ekuivalen adalah dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan itu sama, tetapi bedanya ada yang tidak sama. Contohnya seperti berikut. Setelah itu, kita juga perlu mengetahui irisan dua himpunan interseksi. Definisi dari irisan dua himpunan yaitu irisan himpunan A dan B ditulis seperti A irisan B adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Contohnya bila himpunan P beranggotakan A, B, C, D, E dan himpunan Q beranggotakan D, E, F, G, H, tentukan himpunan P irisan B, irisan Q. Jawabannya yaitu anggota P yang beririsan dengan anggota Q yaitu D dan E. Kenapa? Karena anggota D dan E terdapat di kedua himpunan, yaitu terdapat di himpunan P dan juga terdapat di himpunan Q. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui definisi dari gabungan dua himpunan atau union. Gabungan himpunan A dan B ditulis A gabungan dua himpunan B apabila himpunan sama objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Contohnya, bila himpunan P beranggotakan A, B, C, D, E dan himpunan Q beranggotakan D, E, F, G, H, pertanyaannya tentukan himpunan Q yang gabungan dua himpunan Q. Jawabannya yaitu P gabungan himpunan Q yang gabungan himpunan Q yaitu anggota A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi maksudnya semua anggota yang ada di himpunan P dan himpunan Q itu digabung menjadi satu. Kita mengetahui definisi-definisi dari himpunan. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui diagram Venn. Langkah-langkah menggambar diagram Venn. Yang pertama, daftarlah setiap anggota dari masing-masing himpunan. Yang kedua, tentukan nama anggota himpunan yang dimiliki secara bersama-sama. Yang ketiga, letakkan anggota himpunan yang dimiliki bersama di tengah-tengah. Yang keempat, buatlah lingkaran sebanyak himpunan yang ada yang melingkupi anggota bersama tadi. Yang kelima, lingkaran yang dibuat tadi ditandai dengan nama-nama himpunan. Keenam, selanjutnya lengkapilah anggota himpunan yang ditulis di dalam lingkaran sesuai dengan daftar anggota himpunan itu. Yang terakhir yaitu buatlah segi 4 yang memuat lingkaran-lingkaran itu, di mana segi 4 ini menyatakan himpunan semestanya dan lengkapilah anggotanya apabila belum lengkap. Sebagai contoh, yang pertama yaitu diketahui himpunan S yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Dan himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan B beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Himpunan C beranggotakan 3, 6, 9, dan 12. Pertanyaannya, gambarlah diagram Venn untuk menyatakan himpunan di atas. Jawabannya yaitu seperti gambar di samping. Yang masuk pada lingkaran yang berwarna merah itu adalah anggota dari himpunan C. Sedangkan yang angka-angka yang masuk di lingkaran kuning itu adalah anggota yang masuk pada himpunan A, dan lingkaran hitam itu adalah anggota
dari himpunan B. Jika angka 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A, B, dan C. Itulah mengapa angka 6 masuk ke dalam ketiga-tiga lingkaran tersebut, lingkaran A, B, dan C. Angka 3 dan 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan C. Itulah mengapa kedua angka tersebut, angka 3 dan 6, masuk ke dalam lingkaran anggota A dan C. Yang terakhir yaitu angka 2, 4, 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan B. Untuk pembahasan materi kali ini cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum